Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IPS yang beranggotakan saya sendiri, Umi Istofayatu Darsia sebagai moderator. Yang kedua ada Siti Khairun Nisa, yang ketiga Retno Wulandari, yang keempat Siti Muliatul Afifah, yang kelima Solihatun Nikmah, yang keenam Siti Muzaroah, yang ketujuh Puguh Eka Ramadana, yang ke-8 Geo Kevin Nazario, dan yang ke-9 Arfat Vicky Mahardika, yang akan mempresentasikan materi mengenai dimensi-dimensi pengetahuan. Untuk materinya akan dipresentasikan oleh teman kita. Akan menyampaikan tentang pengertian dimensi pengetahuan atau knowledge. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Dimensi pengetahuan mencakup 4 hal, diantaranya yang pertama pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, yang keempat pengetahuan metakognitif. Yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengomunikasikan disiplin akademik, pemahaman, penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Elemen-elemen ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja pada disiplin ilmu tertentu yang membutuhkan perubahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Elemen-elemen ini biasanya dalam bentuk simbol-simbol yang digunakan dalam beberapa referensi nyata atau rangkaian simbol-simbol yang membawa informasi penting. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan dan di antara mereka lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun, seperti skema, model mental, atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturisasikan. Bagaimana bagian-bagian yang berbeda atau informasi yang sedikit itu saling berhubungan dalam arti yang lebih sistematik, dan bagaimana bagian-bagian ini saling berfungsi. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai sistem program yang meliputi input, proses, dan output. Proses berarti tahap demi tahap, misalnya siswa dapat melaksanakan penelitian melalui proses yang bertahap, yaitu yang pertama merumuskan pertanyaan, yang kedua merumuskan latar belakang pemikiran, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menguji kebenaran hipotesis melalui eksperimen, yang kelima analisis hasil atau menyimpulkan bahwa hipotesis benar atau salah, yang terakhir yaitu merumuskan hasil penelitian. Pengetahuan metakognitif. Metakognitif menurut Livingstone tahun 1997 adalah berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel, sebagaimana dikutip, Livingstone menyatakan bahwa metakognitif terdiri atas dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Metakognitif bisa juga dimaknai memiliki pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar. Flavel sendiri membagi metakognitif ke dalam 3 kategori, yaitu ilmu pengetahuan tentang variabel orang, variabel pekerjaan, dan variabel strategi. Meningkatkan pengetahuan metakognitif akan terlihat pada strategi guru memfasilitasi siswa mengembangkan daya belajarnya, tidak hanya mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya,
Namun, siswa di sini harus terampil dalam belajar, mengembangkan kemandirian siswa dalam menerapkan berbagai cara sehingga dapat mengembangkan pengetahuan bermodalkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Jadi diambil dari materi yang dipaparkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa program IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi pengetahuan atau knowledge, yang kedua dimensi keterampilan atau skill, yang ketiga dimensi nilai dan sikap atau values and attitude, dan yang terakhir adalah dimensi tindakan atau action. Oke, cukup sekian presentasi dari kita. Apabila ada salah kata dalam memaparkan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan bisa kalian tambahkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.